Belimbing termasuk ke dalam daftar jenis hiu yang dilindungi di wilayah Kabupaten Berau. Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang larangan penangkapan hiu, parimanta, dan jenis-jenis hiu tertentu di wilayah perairan Raja Ampat. Peraturan daerah ini ditetapkan atas dasar penangkapan hiu belimbing yang tinggi di wilayah perairan Raja Ampat untuk mempertahankan keragaman jenis ikan dan biota laut khususnya hiu. Peraturan Bupati tersebut juga menyebutkan adanya sanksi pidana terhadap semua pihak yang melanggar ketentuan perlindungan yang telah ditetapkan. Di lain pihak, adanya berbagai regulasi yang dilindungi oleh implementasi dan pengawasan optimal. Selain itu, masih terdapat perusahaan yang membeli hiu belimbing hidup-hidup yang masih muda berukuran 30-130 cm. Namun, belum mendapat teguran ataupun sanksi dari pemerintah. Oh gitu ternyata. Itu bukannya hiu? Sasi batak. Sasi batak. Sepertinya harus aku laporin nih ke WCS. Halo, selamat siang. Iya benar, saya dengan Yuanda dari kelompok Peduli Hiu dari Kabupaten Raja Ampat ya. Oh, makasih banyak Mbak informasinya. Iya, kebetulan saya juga ingin berkunjung langsung ke nelayan yang ada di sana. Iya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Sebelumnya kenalin ya Pak, saya Yuanda dari kelompok Peduli Hiu atau Pelindung Hiu di Kabupaten Raja Ampat ini. Kebetulan di sini kelompok kita adalah penggerak untuk melindungi hiu yang ada di wilayah perairan Raja Ampat. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Muel. Kalau Bapak dengan Bapak siapa? Saya Bapak Edi. Oke, Bapak Muel dan Bapak Edi. Jadi dari kelompok kami itu menawarkan 2 tawaran nantinya. Yang tawaran ini akan terfokus untuk pelindungan hiu khususnya di wilayah perairan Raja Ampat. Nah, untuk tawaran pertama itu kita akan kebetulan Bapak di sini sehari-harinya adalah nelayan hiu. Ya benar. Iya. Betul. Jadi tawaran ini adalah untuk melindungi hiu nantinya. Tawaran pertama itu kita akan memberikan kompensasi kepada Bapak. Kan kebetulan yang kita tahu berdasarkan perda yang telah ditetapkan, hiu adalah salah satu hewan yang dilindungi selain parimanta ya Pak di wilayah perairan Raja Ampat ini gitu. Nah, untuk tawaran pertama kita akan memberikan kompensasi kepada Bapak jika Bapak dalam sehari-hari melakukan penangkapan hiu itu akan memberikan biaya perlindungan kepada pemerintah khususnya di sini. Jika tawarannya itu kita buka dari harga 100.000 per ekornya untuk biaya perlindungan ini yang akan Bapak bayarkan kepada pemerintah nantinya, apakah dari Bapak Muel dan Bapak Edi itu menyanggupi untuk itu? Mana ya? Jadi kita harus membayar gitu ya intinya ya? Iya, nanti biaya ini itu kan seperti yang kita tahu itu hiu adalah hewan yang dilindungi ya. Jika dilakukan penangkapan terus-menerus setiap harinya dilakukan penangkapan itu akan menyebabkan hiu di laut itu menjadi berkurang gitu. Nah, oleh karena itu ada dibuka tawaran ini dari pemerintah gitu. Ya, gimana Bapak Edi atau Pak Muel apa menyanggupi untuk itu? Boleh kali ya, yang lebih. Boleh, tapi kalau misal seharga yang ditawarkan tadi terlalu mahal sih buat kami. Iya benar, mahal banget sih itu. Oh iya, kalau seandainya untuk pembayaran perlindungan ini diturunkan lagi menjadi 70.000 per ekor penangkapan hiu, apakah Bapak Muel dan Bapak Edi sudah menyanggupi? Masih terlalu mahal nggak sih itu? Ya masih terlalu mahal. Oke, kalau seandainya kita turunkan lagi menjadi 50.000 per ekornya, apakah masih terlalu mahal untuk Bapak Muel dan Bapak Edi? Masih sih. Kalau bisa diturunkan lagi mungkin.
Iya, bisa diturunin lagi nggak ya? Iya, mungkin ini yang terakhir ya Bapak untuk penawarannya itu kalau seandainya 30.000 per ekornya yang 30.000 per ekor yang bisa dibayarkan itu dari Pak Muel atau Pak Edi, apakah menyanggupi? Bisa sih. Edi Ya, gimana? mungkin boleh kalau misal 30.000 ya tadi ya. Oke, jadi sistemnya mungkin kita buka kembali ya Pak, kita jelaskan lagi. Jika Bapak melakukan penangkapan hiu setiap harinya, itu Bapak setiap ekornya membayarkan biaya perlindungan kepada pemerintah itu sebesar 30.000 untuk setiap ekornya gitu ya. Nah itu penawaran yang pertama. Nah penawaran yang kedua itu seperti ini Pak. Untuk melindungi hiu, pemerintah membuka penawaran yang kedua ini. Nah, penawaran yang kedua ini Bapak Edi, Pak Muel itu dilarang untuk melakukan penangkapan hiu. Nah, untuk biaya kerugian Bapak itu akan diberikan kompensasi dari pemerintah nantinya. Nah, untuk biaya kompensasi yang bisa ditawarkan awalnya dari pemerintah untuk satu ekor hiu itu sebesar 100.000. Apakah Bapak Edi dan Bapak Muel itu menerima? Masih terlalu murah sih karena kan harga minyak naik ya. Terus kami juga biasa jual hiu lebih dari itu. Oke, kalau seandainya kita tambahkan lagi biaya kompensasi yang akan kita berikan kepada Bapak itu sebesar 150.000, apakah sudah bisa diterima? Mungkin naikin lagi karena kan kita nangkapnya juga nggak cuma bisa dapat satu hiu gitu, bisa lebih juga. Terlalu murah itu. Terlalu murah ya. Mungkin ini untuk penawaran yang kita berikan cukup tinggi ya untuk harganya sebesar 250.000. Apakah sudah bisa diterima oleh Bapak Muel dan Pak Edi? Berapa? 250.000. Iya, satu ekornya. Boleh lah, boleh. Oke, mungkin saya kembali bertanya ya Pak. Kan di penawaran pertama Bapak tadi sepakat dengan harga 30.000 yang akan Bapak berikan untuk perlindungan hiu. Dan di penawaran kedua Bapak sepakat untuk menerima 250.000 dari pemerintah untuk biaya kompensasinya. Nah, dari penawaran pertama dan penawaran kedua, kira-kira dari Pak Muel dan Pak Edi menerima penawaran yang mana? Kayaknya kalau saya sih lebih pilih yang penawaran 1 ya. Ya sama Pak Edi seperti juga sama. Muel sih penawaran 1 kalau menurut saya. Oke, iya terima kasih ya Bapak. Diharapkan ya, harapan kami Bapak di sini telah menerima penawaran 1 dan setiap melakukan penangkapan hiu itu juga dibayarkan biaya perlindungannya itu sebesar 30.000 kepada pemerintah nantinya. Harapannya itu bisa melindungi hiu yang ada di wilayah perairan Raja Ampat ini. Oke, siap Mbak. Siap. Mungkin sekian aja ya dari saya Bapak. Saya pamit untuk ada kegiatan lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Terdapat dua kebijakan yang dapat diambil agar populasi hiu belimbing di Papua Barat tetap lestari. Yang pertama yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap penangkapan hiu belimbing di alam, dan yang kedua dapat dilakukan konservasi terhadap hiu belimbing.